wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Bahasa Arab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surgo Firdaus. Saya mahasiswa PPG Bahasa Arab batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 25091912827. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 3 Bojonegoro, kelas 7A dengan materi ta'aruf. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah wal afiyah. Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Nabda darsun al-an bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran bahasa Arab dengan materi at-ta'aruf. Sebelum kita belajar materi at-ta'aruf, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa. Mari kita baca doa dengan harapan apa yang kita pelajari nanti diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas untuk mimpin doa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan materinya, Bapak Firdaus pengen ngecek kehadiran kalian dulu, apakah ada yang izin pada pagi hari ini atau tidak. Nanti silakan bilang hadir dan hadirah gitu ya. Zidan, Naufal Al-Fatoni, Al-Fatih, Altaf, Alia, Anggi, Bella, Bima, Dafa, Zulfa, Helga, Isna, Husna, Aslam, Gangga, Nada, Putri, Royhan, Saskia, Sinta. Alhamdulillah ternyata hadir semua. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi at-ta'aruf. Ma makna at-ta'aruf? Ada yang paham makna at-ta'aruf? Nada? Makna ta'aruf apa? Perkenalan. Baik. Jadi ta'aruf adalah perkenalan. Sebelum kita lebih panjang menjelaskan tentang makna atau materi ta'aruf, maka Pak Firdaus sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, dan memahami mufradat tentang tema at-ta'aruf atau perkenalan. Nanti kalian setidaknya pada pagi hari ini bisa dan mampu melafalkan mufradat, kata sapa, kata ganti, dan kata tanya yang bertema tentang at-ta'aruf, yaitu perkenalan. Anak-anak semua, bahwasanya perkenalan itu sangat penting sekali bagi kita, dimanapun kita berada, apalagi ketika menjumpai teman yang baru. Otomatis butuh yang namanya interaksi berkenalan. Jadi ta'aruf itu sangat penting sekali, bagaimana kita bisa mampu berkomunikasi dengan bagaimana menyampaikan atau berkomunikasi dengan perkenalan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelum itu,
Mari kita untuk mencairkan suasana di pagi hari ini dalam pembelajaran yang penuh dengan kebahagiaan ini, maka ayo kita sama-sama untuk menyanyikan lagu bahasa Arab. Nah, karena kita belajar bahasa Arab, setidaknya kita harus bisa melafalkan beberapa lagu bahasa Arab. Oke, nanti tirukan apa yang Pak Firdaus bacakan. Lagunya adalah hayya bina naftahu ta'limana. Hayya bina naftahu ta'limana. Bi ayil lughah bil lughatil arabiyyah. Bi ayil lughah bil lughatil arabiyyah. Ayo, wahid, isnen, salasa. Hayya bina naftahu ta'limana. Hayya bina naftahu ta'limana. Bi ayil lughah bil lughatil arabiyyah. Bi ayil lughah bil lughatil arabiyyah. Baik, luar biasa. Ini adalah untuk penyemangat kita dalam proses pembelajaran. Ini kita bisa lafalkan setiap hari sebelum belajar bahasa Arab. Belajar at-ta'aruf itu atau perkenalan itu butuh beberapa hal yang harus kita pahami. Secara dasarnya adalah kata sapa, kata ganti maupun kata tanya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, coba Pak Firdaus akan menampilkan 1 pertanyaan sampai 3 pertanyaan. Siapa yang kira-kira bisa menjawab makna dari ini? Ma'ismuka, maknanya apa kira-kira? Bella. Siapa namamu? Kalau ma'ismuki, Noval? Ma'ismuki? Siapa namamu? Apa perbedaannya ma'ismuka dengan ma'ismuki? Kenapa kok beda ma'ismuka dengan ma'ismuki? Ayo, apa perbedaannya? Ya, kalau ma'ismuka digunakan untuk bertanya, lawannya adalah laki-laki. Sedangkan kalau ma'ismuki, lawan bicaranya perempuan. Selanjutnya, min aina angta. Makna min aina angta, Royhan. Min aina angta. Min artinya apa min? Dari aina. Mana? Angta? Kalau kita gabung min aina angta, dari mana kamu? Nah, terus kalau perempuan bagaimana? Min aina angti. Nah, ini adalah beberapa contoh at-ta'aruf. 2. Kam umruka. Kam makna umruka. Apa maknanya Helga? Umruka. Oh, saya kemarin ulang tahun. Nah, umruka itu apa? Ulang saya itu bertambah ketika ulang tahun. Umur. Oh iya, betul. Berarti umur. Kam, maknanya kam apa? Berapa? Kalau ada orang bertanya, kam umruka? Jawabannya apa? Umri berapa? Misalkan 9 tahun atau 10 tahun atau 30 tahun. Umri as-salasun misalkan. Dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh kalimat ta'aruf. Jadi anak-anak, belajar perkenalan itu sangat penting. Bayangkan misalkan kalian besok itu menjadi tour guide, misalkan diberikan kesempatan untuk jalan-jalan ke Mekah. Nah, kira-kira untuk komunikasi yang kalian pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Setidaknya minimal kita bisa mengerti bahasa Arab itu dari man ma ismuka, min aina ji'ta. Itu adalah bagaimana pentingnya perkenalan atau ta'aruf dalam kehidupan sehari-hari. Dulu kalian ketika jadi siswa baru datang di sini kira-kira kenal enggak? Kan tidak, pasti bertanya, siapa namamu, kamu dari mana, hobimu apa, kamu suka jajan atau tidak. Itu bagian dari proses perkenalan atau at-ta'aruf. Coba kalian
pahami video yang Pak Firdaus nanti putarkan, nanti apa yang bisa kalian dapatkan dan apa yang mungkin tidak kalian pahami. الدرس الأول التحية والتعارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي علي. وما اسمك أنت؟ اسمي أحمد. كيف حالك؟ الحمد لله، أنا بخير. أين تسكن؟ أسكن في جاكرتا. وأين تسكن أنت؟ أسكن في بوغو. أين تدرس؟ أدرس في مدرسة بيسا. كم عمرك؟ عمري 6 سنوات. وكم عمرك؟ عمري 7 سنوات. إلى اللقاء. مع السلامة. الدرس الأول. Nah, ini contoh untuk yang percakapan perempuan. Perhatikan perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي فاطمة. وما اسمك؟ اسمي عائشة. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. أين تسكنين؟ أسكن في جاكرتا. وأين تسكنين؟ أسكن في. Oke, baik. Tadi ada perbedaan. Kalian menemukan perbedaannya di mana? Dari teks atau dari video yang tadi diputar? Alia, menemukan apa? Apa yang perbedaan dari percakapan laki-laki dan perempuan tadi apa perbedaannya? Harokat di akhir, betul. Contohnya tadi yang laki-laki bertanya, ma ismuka. Kenapa tidak ma ismuki? Karena yang dibuat lawan bicara adalah laki-laki, mudzakkar. Kalau ma ismuki itu muannas. Tadi juga bertanya kaifa haluka. Makna kaifa haluka itu apa? Bagaimana kabarmu? Tapi kalau perempuan sama perempuan ketika bertanya pakai kaifa haluka, betul atau salah? Salah. Pakai apa? Kaifa haluki. Jadi ketika dilihat lawan bicaranya, misalkan kok ada laki-laki dan perempuan bertemu. Nah, yang laki-laki ketika bertanya ke perempuan juga harus menggunakan susunan gramatikalnya perempuan. Kaifa haluki? Alhamdulillah inni bikhair. Wa kaifa haluka? Nah, jadi seperti itu. Nggak boleh misalkan laki-laki pakai, misalkan saya ngomong sama Helga, ma ismuki? Helga bilang, ismi Helga, ma ismuki? Nah, nggak boleh meskipun dia perempuan. Ketika bertanya kepada laki-laki, maka harus pakai tetap pak ismuka. Sampai sini bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Nah, ini adalah contohnya atau mufradat yang harus kita pahami secara dasarnya. Yaitu adalah kata ganti adalah huwa, hiya, huma, anta, angti, ana. Jadi misalkan contoh, nanti akan Pak Firdaus kasih berikan contoh. Nih, kata tanya. Kata tanya itu apa saja biasanya? Ma, hal, man, kaifa, min. Min aina, dari mana? Kaifa bagaimana? Hal apa? Apakah? Ini kata tanya. Selanjutnya, nah ini contoh. Coba ditirukan. Man anta. Siapa kamu? Man angti. Siapa kamu? Min aina angti? Ma ismuka? Ma ismuki? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Min ini ada pertanyaan di bawah. Hal anta tilmidun jadidun? Maknanya apa? Murid baru, betul. Tapi kalau bertanya untuk perempuan gimana kalimatnya yang diucapkan?
Nggak boleh hal angta tilmidatun jadidatun, nggak boleh, harus pakai hal angti tilmidatun jadidatun. Kok misalkan ada hal angti tilmidun jadidatun, salah apa betul? Salah, harus disamakan antara mu'annas, itu susunannya harus mu'annas, kalau mudzakkar untuk laki-laki harus mudzakkar. Ini contohnya. Selanjutnya kata sapaan. Kata sapaan itu ya assalamualaikum. Misalkan sobahal khair, jawabannya sobahan nur. Masa al khair, masaan nur. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Nah, kalau selamat malam bagaimana? Lailatukas sa'idah, jawabannya sa'idatul mubarakah. Bagaimana, apakah malammu itu membahagiakan? Ya na'am, malamku membahagiakan. Ini kata sapa. Nah, sedangkan kalau kata ganti itu bagaimana? Ada yang paham enggak kata ganti itu apa? Kata ganti itu apa? Contohnya tadi di awal itu loh. Kalau dia itu menggunakan bahasa Arab apa? Kalau perempuan pakai iya. Misalkan saya punya teman namanya Noval. Huwa sodiqi ismuhu Naufal. Ketika Pak Firdaus bilang hiya sodiqi ismuhu Naufal, betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena dia laki-laki, harus menggunakan huwa. Tapi misalkan saya bilang huwa sodiqi ismuha Naufal, betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena pakai ha bukan hu. Nah, domir hu sama domir ha. Hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Nah, misalkan anta, angti, seperti itu. Nah, ini kata ganti contohnya. Dicoba ditirukan. Huwal ustadun. Iya tolibatun. Nahnul muslimuna. Hum mudarrisuna. Anta tabibun. Kenapa kok hum mudarrisuna? Karena jamak. Jamak itu apa? Lebih dari dua. Kalau dua itu namanya musanna, tasniyah. Nah, jadi misalkan walidaini dua anak. Kalau walidun banyak anak. Hum muslimun, hum mudarrisuna, mereka para guru. Paham tuh? Pahimna. Anak-anak, tadi sudah Pak Firdaus jelaskan materi ta'aruf secara jelas. Tadi sudah beberapa contoh sudah ditampilkan oleh Pak Firdaus. Maka untuk saat ini nanti Pak Firdaus akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi di LKPD, nanti itu ada kalian isi nama kalian, kelas, dan materinya apa. Jadi materinya adalah ta'aruf. Nah, ada dua tugas di LKPD. Yang pertama adalah nanti ada apa itu namanya soal untuk mencocokkan. Jadi ada soal pertanyaan, yang kedua ada soal jawaban. Nanti tinggal dicocokkan, tinggal dikasih garis, gitu ya. Yang kedua, kalian disuruh untuk membuat percakapan, bukan percakapan, apa itu namanya, membuat teks atau paragraf bahasa Arab secara singkat untuk memperkenalkan diri kalian. Jadi misalkan nama saya Firdaus, saya siswa di MTSN 3 Bojonegoro. Dia temanku, misalkan gitu. Namanya Rohman. Dia siswa yang pintar. Nah, tapi menggunakan bahasa Arab. Setelah itu nanti pengerjaannya bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, karena nanti akan Pak Firdaus bagi 4 kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, nanti dikerjakan berkelompok. Setelah selesai, nanti dipresentasikan ke depan secara bergantian. Jadi nanti di kelompok 1 sampai kelompok 4. Paham tuh? Nah,
Silakan bisa diskusikan dengan kelompoknya. Pak Firdaus beri waktu 10 menit cukup ya? Cukup. Setelah itu bisa dipresentasikan ke depan. Ada kesulitan? Mungkin ada yang merasa kesulitan? Silahkan. Nah, ini ditinggal ditulis ya namanya. Yang bagus tulisannya. Nah, ini ditinggal dicocokkan antara pertanyaan sama jawabannya. Sesuai atau enggak, tinggal dikasih. Paham ya? Nah, ada kesulitan enggak? Kan tinggal ini kan? Nah, tinggal ini. Ya namanya tinggal diisi. Ini nanti disebutin semuanya gitu. Ya, sebutkan satu saja teman kamu siapa misalkan. Nah, ini kan ada contohnya nanti pakai kata ganti huwa atau hiya, kalau perempuan ya pakai hiya atau apa gitu ya. Yang ini ada pertanyaan? Ada kesulitan? Oh, sudah selesai. Nah, ini diisi yang bagus ya tulisannya. Oke, bagus. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Mari kita simak bersama presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti kalian analisis, kalian lihat yang dibacakan kelompok itu apakah ada kekurangan, kekeliruan atau bagaimana, nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Semuanya? Ya, berdiri di sini. Nanti dibaca perwakilan. Ya, silakan dibaca. Yang lain didengarkan ya. Waalaikumsalam. Oke, ini. Assalamualaikum, ismi Altaf, ana tilmidu fil madrasatis sanawiyatul islamiyah al hukumiyah MTSN 3 Bojonegoro. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan bisa duduk. Dari kelompok 1 apa yang perlu kita perbaiki? Semuanya. Ya, tadi mungkin nervous ya, mungkin redek atau mungkin gugup, tapi secara umum sudah bagus karena sudah berani tampil di depan. Oke, kita lanjutkan kelompok 2, silakan. Bisa maju ke depan. Nanti yang keras bacanya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Raihan, ana tilmidun fil madrasati tsanawiyatul islamiyatil hukumiyah 3 Bojonegoro. Huwa sotiki ismuhu Aslam. Huwa tilmidun mahirun. Mana yang namanya Aslam? Oh gitu, berarti kenapa kok nggak pakai hiya? Kenapa kok huwa sodiki bukan hiya sodiki? Karena laki-laki. Karena laki. Oke, tepuk tangan, luar biasa ya. Betul, bisa duduk. Betul, jadi kata ganti dia laki-laki tidak boleh menggunakan hiya, tapi harus menggunakan huwa. Jadi kalau dia temanku laki-laki berarti dia harus menggunakan huwa sodiqi, ismuhu Raihan au ismuhu Naufal. Oke, sekarang dilanjutkan kelompok nomor 3. Silakan maju ke depan. Nah, dibaca ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hilka, ana tilmidatun fil madrasati sanawiyatu islamiyah al-hukumiyah Salis Bojonegoro. Hiya sadiqi, ismuha Nada. Hiya tilmidatun mahiratun. Khalas. Aina nada. Oh, berarti kenapa kok nggak pakai tilmidun, kok tilmidatun? Karena Nada perempuan. Nah, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Betul. Saya kembali ke tempat. Betul. Jadi, kalau perempuan tidak boleh menggunakan tilmidatun, tapi tilmidun. Sama misalkan ada yang bilang huwa tilmidatun. Betul atau salah? Salah. Harus menggunakan apa? Hiya tilmidatun. Kita sekarang kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Silakan ke depan. Kelompok 4. Ini. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Bella, ana tilmidatun fil madrasati sanawiyah islamiyah al-hukumiyah Salis Bojonegoro. Hiya sodiki, ismuha Saskia. Hiya tilmidatun mahiratun. Oke, ada yang kurang tepat enggak dari kalimat yang disampaikan sama kelompok 4? Tadi dia menyebutkan hiya sodiqi, ismuha siapa? Saskia. Saskia. Kalau perempuan pakai sodiki atau sodiqoti? Sodiqoti. Jadi pakai hiya sodiqoti, ismuha apa? Saskia. Paham tuh? Tapi sudah bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Saya kembali ke tempat. Jadi anak-anak, penggunaan kata ganti harus diperhatikan sesuai dengan siapa yang menjadi topiknya. Kalau laki-laki harus bisa memahami kaidahnya laki-laki. Misalkan huwa sodiqi ismuhu Royhan. Tapi kalau perempuan berarti tidak boleh pakai huwa, tapi harus hiya. Hiya pun tidak boleh pakai sodiqi, tapi sodiqoti. Hiya sodiqoti ismuha Putri, ismuha Saskia, ismuha Noval. Betul atau salah? Salah, karena Noval laki. Tapi secara keseluruhan Pak Firdaus bisa menyimpulkan kalian sudah memahami materi ta'aruf ini secara umum sudah bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, anak-anak, untuk merefresh agar tidak terlalu tegang pada pembelajaran ini dan tidak bosan, mari kita ice breaking sebentar untuk meningkatkan semangat kita dan agar pembelajaran pada pagi ini bisa kembali utuh dan semangat. Sudah pernah tahu lagu ini? Sudah atau belum? Oke, coba Pak Firdaus nanti akan melafalkan dulu, baru nanti kalian tirukan. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayin makanin nahnu nafrah. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayin makanin nahnu nafrah. Nahnu nafrah, nahnu nafrah, nahnu nafrah, nahnu nafrah. Paham dong? Ayo, hayya bina nughani wahid isnan salasa. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayi makanin nahnu nafrah. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi nahnu nafrah, nahnu
nafroh nanuna nahnu nafroh nanuna nahnu nafroh nahnu nafroh nanuna nahnu nafroh nanuna nahnu nafroh nanuna nahnu nafroh. Tepuk tangan buat kalian semua. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang materi ta'aruf. Kita sudah mengerjakan LKPD juga. Kita sudah belajar menganalisis apa itu namanya kata ganti, kata sapa dan sebagainya. Sekarang Pak Firdaus ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian tentang materi at-ta'aruf. Ini kita gunakan kuisis ya, kuis digital. Nah, di dalam kuis ini nanti meskipun ada beberapa siswa nanti yang jawabannya benar semua, tapi yang dinilai nanti yang paling cepat karena ada waktunya. Yang paling cepat nanti kok betul semua berarti itu yang juara 1 sampai juara 3. Sudah masuk kelas semua? HP-nya sudah masuk ya? Linknya silakan bisa diakses. Sudah kelas? Oke, Pak Firdaus mulai dan bisa kalian mulai kerjakan. Pemenangnya adalah Alia. Tepuk tangan buat Alia. Luar biasa. Ini pemenangnya adalah Alia. Jadi tadi sudah bagus pemahamannya meskipun tingkat kecepatan pemahamannya berbeda. Tapi tidak masalah karena kalian sudah bisa memahami itu. Oke. Selanjutnya anak-anak, untuk ke depan dalam materi ta'aruf ini, coba dari materi yang Pak Firdaus sampaikan ini, coba refleksikan pada kehidupan kalian, dalam diri kalian, kira-kira sejauh mana pemahaman kalian pada pagi hari ini? Apa yang sudah kalian pahami, mana yang belum, sampai sejauh mana, apa itu namanya pemahaman kalian? Coba saya tanya, siapa yang berani menjawab? Apa hal yang baru kamu pelajari hari ini? Nada? Ya. Saya belajar memperkenalkan diri dalam bacaan. Oke, bagus. Sebelumnya masih kurang gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan materi ini sudah bisa. Bagian mana yang paling kamu sukai? Bel. Latihan percakapan dengan teman. Nah, Bella menyukai latihan percakapan dengan teman. Noval, apa yang masih perlu kamu nilai? Cara mengucapkan huruf Arab dengan benar. Ya, berarti Noval masih kesulitan cara mengucapkan huruf dengan benar. Tetapi ketika kita mau belajar terus untuk berlatih mengucapkan kalimat atau huruf-huruf Arab, insya Allah nanti kita akan lancar dengan sendirinya. Cut dulu, Bu. Anak-anak, jadi tadi sudah beberapa tahapan sudah kita lalui bersama, evaluasi sudah kalian kerjakan juga, sudah bagus hasilnya. Kalian sudah luar biasa, sudah mampu memahami secara umum materi tentang ta'aruf. Jadi ta'aruf itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bentuk percakapan ta'aruf di kelas dengan di perpustakaan, dengan di kantin pasti tentunya berbeda. Bagaimana caranya? Karena caranya untuk bisa berlatih itu adalah salah satunya adalah menyusun kalimatnya. Misalkan kalau di kantin mau beli apa misalkan. Kamu mau beli apa? Misalkan gitu. Berapa harga jajannya? Kan sama nun. Nah, bisa berapa harga? Misalkan ketemu di pasar. Pasar bahasa Arabnya apa? Suq. Misalkan pasar ketemu. Anggi ketemu sama Helga di pasar. Min aina jiti. Misalkan kamu dari mana? Ana min suq. Nah, misalkan itu berarti perbedaannya. Nah, anak-anak, karena untuk melatih pemahaman kalian lebih dalam,
nanti setelah kegiatan ini selesai atau pembelajaran ini selesai, pulang ketika kalian di rumah silakan buat video percakapan di rumah masing-masing. Jadi video percakapan tentang at-ta'aruf ya. Nanti nggak usah banyak-banyak, 10 pertanyaan sampai 10 jawaban. Dengan siapa kalian untuk bercakap-cakap perkenalan. Jadi tadi kalau sudah lihat betul, kalian sudah bagus, tinggal dilatih kembali. Ya, nanti tugas itu kalian buat di dalam sebuah bentuk video, minggu depan dikumpulkan dan kita lihat bersama-sama apa yang kurang dan mana yang perlu kita benahi. Jadi mungkin sampai pada tatanan itu, pemahaman kalian dalam ta'aruf itu bisa kita lihat bagaimana kalian membuat video latihan. Mungkin sampai sini kita belajar untuk materi ta'aruf. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nanti at-ta'aruf kita kaitkan lagi, kita coba sandingkan dengan materi selanjutnya. Sekarang tadi ta'aruf di kelas. Minggu depan kita belajar ta'aruf tentang perkenalan di perpustakaan atau mungkin di kantin. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pertemuan ini, mari kita berdoa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekian dari Pak Firdaus, mohon maaf, mungkin hadza minni aqulu qauli hadza, ila liqa wa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi